Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas soal pedagogik ya dari biologi nih. Oke, dari biologi kita coba bahas ya. Di sini ada seorang guru biologi menggunakan model sel terbuat dari tanah liat dalam pembelajaran materi struktur sel. Menurut teori Brunner, Brunner itu siapa coba? Ini nanti bisa kita cek ya di internet. Pembelajaran demikian termasuk jenis penyajian, apakah interaktif, simbolik, motorik, ikonik, enaktif. Jadi ini gurunya itu membuat model sel dari tanah liat. Jadi pemodelan. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Kalau kita lihat dari sekilas kalimatnya ya, kemungkinan jawabannya adalah pakai namanya icon. Jadi icon dari sel tersebut digambarkan oleh tanah liat. Sebenarnya kayak gitu. Ini icon sel dari tanah liat. Oke, jadi ikonik ya, D. Nanti mungkin kalau saya salah bisa dibenerin ya Bapak Ibu. Kita akan coba membahas, ini ada kiriman memang Bapak Ibu. ID soalnya ada, ID MPL prop sulit pet. Ini banyak ini. Kalau kita lihat berapa ini? Berapa ini ya? 240, ngeri Bu. Yes, ngeri. Kita coba bahas semua ini. Tapi yang pedagogik ya tentunya. Yang kedua, ini ID soalnya begini, sulitnya 2. Nggak ngerti apa artinya sulit 2 ini. Seorang guru mengajak siswa ke lingkungan sekitar sekolah untuk menunjukkan bahwa di bawah pohon yang rindang dan rimbun jarang ditemui tumbuhan lain yang dominan. Oke, hal ini menunjukkan terdapat interaksi antar organisme dalam suatu ekosistem. Ini ada mengajak siswa ke lingkungan sekitar sekolah menunjukkan bahwa di bawah pohon jarang ditemui tumbuhan lain yang dominan. Jadi ada sedikit tumbuhan lain nih di bawah pohon. Nah, jadi murid atau siswa diajak langsung nih ke pohonnya. Berarti nih siswa ini masuk dalam pembelajaran yang mana kira-kira? Konsep, inquiry, lingkungan, penemuan, discovery. Oke, konsep. Konsep ini nggak jelasin konsep sih, ini malah ke lapangan. Inquiry itu kalau bagi saya itu sering ke praktikum ya, praktikum jadi habis mengamati, kemudian membuat hipotesa, kemudian praktik, kemudian menganalisis sehingga ketemu kesimpulan. Ini enggak. Pendekatan lingkungan, maksud dari pendekatan lingkungan yang ada di kalimat ini itu ya, maksudnya pembelajarannya berbasis lingkungan gitu. Jadi bagaimana biologi di dalam lingkup konservasi begitu. Bukan, nggak ada pendekatan lingkungan sebenarnya dalam pembelajaran. Paling cocok ini adalah di pendekatan discovery ya. Discovery, penemuan terbimbing. Sebenarnya ini sama sih, D sama E sama-sama penemuan. Sama-sama penemuan. Cuma yang lebih umum dipakai istilah di pendidikan itu yang discovery, penemuan. Jadi menurut saya nomor 2 lebih cocok yang E. Jadi mereka diajak pada tempatnya langsung dan diajak menemukan, oh ternyata di bawah pohon itu jarang ada tumbuhan lain yang dominan. Ya mungkin karena di bawah pohon ya kurang fotosintesis, kurang cahaya. Jadi nggak bisa fotosintesis sehingga ya nggak banyak tumbuhan yang bisa muncul di situ. Nah, itu nih akan seru nanti ya, muridnya akan menganalisis nih, kenapa ya kok nggak ada yang tumbuh di situ gitu. Nanti akan banyak hal yang bisa didiskusikan dan diinferensikan menjadi satu hal yang menarik. Oke, mutasi gen dan kromosom nggak saya bahas ya karena saya nggak ahli biologi. Menerapkan prinsip penilaian pembelajaran, ada hukum Mendel 1, 2, 3 1, 2 persilangan. Oke. Evaluasi hasil belajar dilakukan berdasarkan atas patokan. Oke, patokan itu kayak gini. Kita mengenal istilahnya KKM ya Bapak Ibu. KKM-nya 75. Berarti patokannya siswa untuk lulus itu berarti harus 75. 75 itu harus apa? 75 itu misalkan kalau di hukum Mendel harus paham hukum Mendel 1, beberapa soal yang bisa dikerjakan begitu. Jadi patokan lulus adalah 75. Oke. Menentukan posisi kemampuan peserta didik dibandingkan teman sekelas. Oke, enggak ya. Jadi bukan seperti itu.
Patokan itu ya berdasarkan KKM dan acuan. Berdasarkan distribusi normal, enggak juga. Distribusi normal itu ya nanti yang normal itu kan grafiknya kayak gini ya. Normal itu seret. Nah, nanti yang sebelah sini mungkin nggak lulus gitu ya. TL tidak lulus, yang sini, yang sebelah sini lulus gitu. Nggak juga. Ini kalau seperti ini kan ada siswa yang dikorbankan, nggak boleh seperti ini nggak boleh. Mendapatkan informasi berkaitan dengan diagnosis, nggak juga, karena yang dinilai patokan, nggak ada diagnosa dalam patokan gitu. Menentukan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi hasil belajar. Nah ini yang betul yang D ya. Oke, jadi ketika nilainya 70 berarti misalkan KKM 75 nih, berarti untuk nilainya 70 berarti kurang 5. Nanti ditelisik 5 ini kurang yang mana nih kira-kira yang bisa dibantu untuk biar dia lulus gitu. Atau misalkan 50 nih, wah kurang 25. Nanti guru sama murid bisa cek bareng-bareng. Oh, kurang di sini nih, kurang di sini nih, kurang di sini nih. Nah, ini bisa ditentukan nih sejauh mana murid menguasai kompetensi hasil belajar. Kurang ke atas sedikit ini mic-nya. Oke, ini aja ya. Oke, kita next nomor 5 gitu. Menentukan permasalahan biologi. Oke, yang tepat dalam pembelajaran. Pembelajaran hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Guru menyajikan data kerusakan hutan di Indonesia. Wow, dari tahun ke tahun. Kegiatan konversi hutan untuk perkebunan telah mengancam habitat satwa liar yang terdapat di dalamnya. Oke, jadi setelah dikasih data, diterangkan nih, konversi hutan mengancam satwa liar, diterangkan dikit-dikit. Kemudian langkah pembelajaran berikutnya setelah kasih data, ada konversi, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah ini nih harus kita analisis nih. Oke, apakah yang A? Merancang percobaan tentang alternatif penanganan. Oke, kita lihat yang lain ya. Membimbing siswa mencari solusi kerusakan hutan. Memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai fenomena kerusakan hutan. Untuk yang C, ini jelas, nggak perlu dijelaskan lagi nih. Oke, bukan ini ya, bukan kita coret. Ini nggak mungkin kita pakai ini, karena sudah jelas di situ kerusakannya karena konversi hutan. Nah ini jelas salah. Kita silang-silang ya. Menugaskan siswa mengamati ekosistem hutan di sekitar sekolah. Iya, kalau ada hutan, kalau nggak ada gimana? Ini juga jelas salah. Oke, tidak semua sekolah ada hutannya. Dan apa yang diterangkan di sini, ini adalah tentang hutan Indonesia dan ini hutan sekolah. Nah, itu juga sudah konteksnya jauh berbeda. Meminta siswa mencari penyebab kerusakan hutan. Ini sudah ada dicontohkan di sini. Konversi hutan untuk perkebunan. Nah, ini sudah ada contohnya, jelas ini E salah. Tinggal A dan B. Nah, ini nih. Berarti ketika sudah ada masalah sebenarnya yang harus dilakukan apa? Ya tentu mencari solusi. Yang B berarti ya. Yang B. Oke, jadi yang B Bapak Ibu ya. Kita next nomor 6. Ini menganalisis struktur dan fungsi jaringan. Tentu ini nggak cocok. Ini juga merinci mekanisme sintesis protein, juga nggak cocok. Ini juga bukan bidang kami Bapak Ibu. Merinci metode dan teknik penelitian bidang pendidikan biologi. Oke, ini kita coba. Sekelompok siswa kelas 12 di kota L mengamati tanaman jagung yang tumbuh di kebun. Mereka menemukan tanaman yang tumbuh di bagian utara, batangnya lebih besar dan tinggi. Oke, jadi di utara batangnya lebih besar dan tinggi. Daunnya lebih hijau dan lebar dibandingkan tanaman di bagian selatan kebun sekolah.
Untuk mengetahui penyebab dari keadaan ini, maka tahapan selanjutnya adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk ini nih. Berarti ini masih pengamatan. Mereka masih melakukan pengamatan. Oke, kalau di K13 habis mengamati, kemudian apa? Menanya. Habis menanya, mencoba, kemudian menganalisis, menginferensi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, kemudian kalau seperti ini nih, kita lebih cocok ini setelah mengamati, kita melakukan apa kira-kira? Mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk apa kira-kira? Oke, kira-kira untuk apa kira-kira? Ya, tentu untuk kajian pustaka. Ya. Setelah mengamati, ini adalah fenomena yang terjadi. Kemudian kita bandingkan nih dengan teori dan kejadian eksperimen yang sudah ada. Kira-kira apa ya penyebab? Kenapa kok di utara batangnya lebih besar nih? Kenapa di selatan kok lebih kecil? Nah, tentu murid harus tahu nih kajian pustakanya, penyebabnya berdasarkan teori sebelumnya, berdasarkan konsep sebelumnya, untuk ditingkatkan lagi pemahamannya pada mungkin nanti di tingkat praktikum atau di tingkat yang lain gitu. Jadi setelah tahu bukti empirisnya, kemudian harus tahu teori dan penelitian sudah dilakukan. Nah, baru setelah itu mungkin bisa membuat hipotesa, mengumpulkan data dan sebagainya untuk dilakukan sebuah percobaan atau penelitian untuk murid. Oke, untuk nomor 10 kayaknya nggak perlu saya bahas ya, karena ini menyangkut biologi itu sendiri. Nah, ini nih nomor 11, merinci langkah-langkah pembelajaran. Asik nih. Guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang produktif agar peserta didik dapat memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah atau berkembang dengan pesat. Kegiatan yang perlu difokuskan terlebih dahulu. Oke, lingkungan belajar produktif memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem bila salah satu komponen rantai makanan punah. Oke, yang perlu difokuskan adalah menilai kemampuan peserta didik menerapkan keterampilan problem solving. Kayaknya enggak ya. Ini gurunya harus neliti kemampuan awalnya. Enggak juga sih. Kayaknya enggak mungkin seperti ini guru. Membantu peserta didik membuat keputusan prediksi perubahan. Membuat prediksi. Kita lihat yang lain. Mengembangkan rasa percaya diri peserta didik dan guru. Kayaknya ini nggak mungkin. Jawaban kompetensi pedagogi nggak mungkin kayak gini. Menayangkan video pembelajaran dalam kegiatan awal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Melatih kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ide dan gagasan peserta didik tentang perubahan yang terjadi pada ekosistem. Nah, ini jawaban yang paling komunikatif, paling berpihak pada murid. Nah, ini nih jawabannya berarti yang E. Oke, jadi ketika ada perubahan pada ekosistem, kemudian gimana kalau satu komponen dalam rantai makanan punah? Misalkan nih ada padi, belalang, kemudian tikus, gini padi, tikus, kucing gitu aja lah gampangannya. Gimana kalau tikusnya mati nih? Ini dilatih gitu. Kira-kira apa yang terjadi pada si kucing? Ya mungkin kucing akan punah, Pak. Kemudian ditingkatkan lagi nih, ada padi, tikus. Nah, tikus ini padi ini selain dimakan tikus juga dimakan belalang. Ternyata tikus juga jadi makanan kucing.
Ternyata di situ belalangnya punah. Apa yang terjadi pada kucing? Nah, seperti itu. Jadi dilatih dulu komunikasi agar murid ini mampu berpikir secara kritis terhadap masalah yang terjadi. Jadi dari jawaban yang paling cocok tentu yang E dulu, dilatih dulu berpikir kritisnya. Nanti dari situ misalkan misalkan ya tadi padi, kemudian tikus, kucing, kemudian gimana kalau tikusnya nggak ada, habis nih dibabat sama racun tikus. Nah, apa yang terjadi pada kucing? Nah, mungkin nanti kalau murid bisa jadi bikin tikus buatan. Kucingnya nggak usah makan tikus, bikin aja makanan kucing biar nggak mati kucingnya. Nanti pasti jawaban murid akan macam-macam ini. Gak apa ya, memang seperti itu. Merdeka belajar dan melatih murid untuk berpikir secara kritis ya. Critical thinking. Nomor 12. Oke, karena ini biologi, saya nggak berani jawab ya, bukan bidang saya. Ini juga 13. Ini kimia nggak ngerti. Ini juga nggak ngerti. Merumuskan indikator kompetensi dasar mata pelajaran biologi pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran materi keanekaragaman makhluk hidup. Rumusan indikator kompetensi yang dapat memenuhi tingkat kompetensi menerapkan dan mengevaluasi, yaitu ingat ya, menerapkan dan mengevaluasi nih. Gimana kira-kira ini? Ini kan tingkat tinggi ya, menerapkan itu C3, C4, mengevaluasi C5. Berarti mana nih yang bisa membantu berpikir tingkat tinggi? Berpikir tingkat tinggi itu gini, jadi dia itu melakukan itu ketika tahu ilmu-ilmu sebelumnya. Nah, misalkan di sini nih mengelompokkan, apakah ini sampai ke mengevaluasi menerapkan? Enggak ya, ini masih C2 ini. Menamai ini malah C1, ini masih konsep banget. Explain, menjelaskan C2. Menyimpulkan, inferring, nah ini baru C4, C5. Ini ada yang bilang C4, ada yang bilang C5 nih, tergantung profesornya ya. Menyimpulkan ya, karena orang bisa menyimpulkan karena dia memahami berbagai macam hubungan antar konsep. Ya, jadi karena mengetahui berbagai hubungan antar konsep, maka dia bisa menyimpulkan. Misalkan gini nih, percobaan ya, kucing dikasih makan daging, ikan, tempe. Nah, ternyata daging mau, ayam mau, ikan mau, tempe nggak mau. Nah, dari berbagai konsep yang dia temukan, dia punya kesimpulan nih, oh ternyata kucing suka makan makanan yang hewani ya, bukan nabati gitu. Jadi tempe nggak mau, tapi yang ikan dan teman-temannya mau gitu. Berarti kemungkinan dia bisa mengatakan itu, dia bisa menyimpulkan itu karena dia sudah, ya itu tadi, punya banyak hal atau punya banyak konsep untuk mencapai satu kalimat tadi gitu. Oke, next 17. Mengembangkan pembelajaran biologi berbasis TIK. Wow, berbasis TIK. Penyajian materi pembelajaran bioteknologi menggunakan perangkat nirkabel bergerak internet. Materi pembelajaran biotek dengan internet. Salah satu bentuk kegiatan belajar yang dilakukan untuk dapat tersedianya. Oke. Materi disambung dengan internet. Berarti apa yang terjadi di situ? Internet ini digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran bioteknologi. Berarti internet ini sebagai alat alternatif untuk menjelaskan penyajian materi bioteknologi. Berarti di sini adalah alternatif tool ya. Kalau nggak ada internet gimana? Kan tetap bisa. Berarti internet ini adalah sebagai alternatif tool saja. Oke, ini yang 18 kayaknya nggak usah ya. Nah, ini bukan pedagogik. Merinci metode dan teknik penelitian bidang penelitian biologi. Oke ya, kita coba bahas nih.
Siswa SMA kelas 12 di kota L mengamati tanaman jagung yang tumbuh di kebun sekolah. Mereka menemukan bagian utara batangnya, ya yang kayak tadi ya. Setelah berhasil merumuskan kesimpulan, ini setelah berhasil merumuskan kesimpulan, maka tahapan selanjutnya adalah, jadi gini. Baik, kalau seperti ini saya yakin nih, ini akan muncul dua persepsi nanti. Persepsi yang pertama, siswa ini adalah meneliti semaunya sendiri. Nah, semaunya sendiri. Kalau persepsinya begitu, jelas jawabannya nanti B, melaporkan hasilnya pada guru biologi sebagai nilai apa? Nilai portofolio. Oke, begitu ya. Ini nomor 19, ini sangat relatif dalam siapa yang melihat soal ini gitu. Tapi kalau ini memang sebagai, ingat ya, ini sebagai suatu tahapan, sudah masuk dalam tahapan pembelajaran, sudah dilakukan, sudah dalam pantauan guru, tentu yang bisa dilakukan adalah menerbitkan di jurnal ilmiah sekolah. Nah, misalkan nih ada entah mading atau apa, entah majalah sekolah, itu bisa diterbitkan di situ. Jadi ini menurut kami ini sangat-sangat relatif nih. Relatif gimana cara pandang dari soal ini. Atau tentu bisa juga jawabannya yang E. Ya, karena di situ kebun ya, kita ngomong di kebun. Ya, ngomongin di kebun nih. Di kebun, di utara begini, di selatan begini, maka yang perlu ditanya pertama kali adalah siapa ya? Tentu pemilik kebun sekolah. Kira-kira yang utara itu dikasih apa, yang selatan dikasih apa? Kok hasilnya berbeda? Nah, begitu. Jadi nanti anak-anak akan tahu nih, oh ternyata yang utara dikasih ini, yang selatan dikasih ini. Sehingga oh yang paling baik itu yang utara karena di utara dikasih ini nih sama Pak pemilik kebun. Jawaban ini sangat relatif ya Pak Ibu. Jadi mungkin sementara untuk ini yang paling baik adalah yang E. Ya, karena kesimpulan setelah kita tahu yang utara itu tinggi, yang selatan itu enggak tinggi, maka perlu di cross check dulu nih. Oh, di cross check dulu. Oh, yang utara perlakuannya seperti ini, yang selatan perlakuannya seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di cross check lagi gitu. Oke, 19 sudah, sekarang 20, bismillah. Menentukan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Berada di dalam kelas pada saat membelajarkan konsep perkembangan makhluk hidup, misalnya proses metamorfosis pada kata, maka kita dapat memilih media pembelajaran yang tepat dan aman. Baik, oke, kalau kita lihat nih, aman, tepat. Kan di situ ada kata-kata aman. Memang sih paling bagus ya mendatangkan kata asli, ya kata aslinya di bawah. Kata aslinya di bawah. Kemudian anak-anak melihat langsung, tapi kan itu ada sisi keberbahayaan di situ. Kemudian begini, di sini ada ngomongin proses metamorfosis. Berarti ya, bagaimana caranya agar murid itu tahu proses metamorfosis secara alami. Memang sih kalau yang paling bagus ya kita ambil namanya itu berudu, kecepong dan sebagainya hingga dia menjadi kata dan kembali jadi telur. Itu memang yang paling bagus. Tapi ketika ngomongin keamanan, tepat dan aman, ya tentu yang paling bagus ya bahkan skematis. Di bahkan skematis itu kayak misalkan awalnya telur, ada panah, kemudian jadi berudu, habis berudu jadi katak berekor jadi katak dewasa, kemudian kawin atau sebagainya, punya telur. Nah, seperti itu. Kalau kita ngomongin keamanan di sini ya tentu yang paling aman adalah ini bahkan skematis. Tapi yang paling benar, yang paling cocok untuk murid, apalagi kalau metamorfosis pada anak-anak SD, tentu kalau lihat kodoknya langsung, tentu media asli. Jadi semuanya ini relatif terhadap siapa yang harus kita lihat, media apa yang harus
relatif siapa yang juri dari soal ini gitu Bapak. Tapi menurut kami yang paling aman ya bagian skematis. Nomor 21, saya tidak perlu bahas 21 ya Bapak karena itu bukan ranah saya ini. Oke, kita lanjut ya. Kita bisa lanjut. Hewan-hewan herbivore menghadapi permasalahan makromolekul selulosa yang sulit. Oh, ini juga bukan. Ini nih, asik ini. Memerinci hasil evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar. Dalam pembelajaran perkembangan biologi melalui virtual lab, contoh untuk penilaian yang terkait dengan assessment of learning adalah assessment of learning, berarti penilaian proses pembelajaran. Assessment of learning. Assessment of learning. Assessment learning adalah setelah proses pembelajaran selesai. Jadi setelah proses pembelajaran. Oke, setelah proses pembelajaran berarti yang paling cocok adalah setelah proses nih, berarti apa? Penilaian harian ini ya. Jadi setelah belajar nih, setelah melakukan virtual lab, di akhir pembelajaran dilakukan penilaian. Jadi assessment of learning yang paling tepat untuk ini adalah penilaian harian. Oke. Tujuan penilaian pembelajaran. Pada kegiatan mendemonstrasikan penyimpangan semu hukum Mendel. Oke. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu secara berkelompok, merupakan contoh penilaian otentik berbentuk. Oke, otentik. Autentik itu nyata, ada dan nyata. Berarti yang paling cocok adalah yang paling autentik dari semua ini adalah berbentuk project. Oke, penilaian autentik yang paling tepat dinilai adalah project. Sebentar, mungkin gini. Otentik itu, coba ini saya lihat definisinya di sini. Keterampilan kerja menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu. Oh, berarti gini. Berarti peserta didik akan menunjukkan nih, oh aku pahamku sekian terhadap ini, pahamku adalah sekian. Jadi untuk kita bisa mengukur kepahaman peserta didik sekian, tentu bukan project ya. Tentu yang paling cocok itu adalah penilaian portofolio ya. Portofolio. Jadi seberapa besar catatan yang dimiliki, seberapa besar pengetahuan yang dimiliki itu tertulis di situ. Nah, dari tulisan-tulisan dia, dari penugasan-penugasan yang mereka kumpulkan, itulah yang kita nilai ya. Itu adalah contoh penilaian autentik berdasarkan apa yang mereka kuasai. Jadi mereka menguasai ini, mereka catat dalam suatu buku atau dalam suatu blog atau dalam suatu poster. Nah, dari pemahaman yang disimulasikan di tempat-tempat tersebut, itu adalah contoh yang autentik atau nyata berdasarkan pemahaman diri mereka. Memperinci mekanisme sintesis protein kayaknya Ninda. Terevolusi juga gue nggak paham amat. Oke, ini juga nggak paham. Merumuskan tindak lanjut hasil penilaian. Hasil penilaian terhadap kemampuan peserta didik memperinci penggunaan
mikroorganisme dan bioteknologi menggunakan persentase tingkat pencapaian kompetensi di bawah ideal. Oh, ternyata nilainya di bawah ideal nih. Bentuk tindak lanjut strategi dan teknik pembelajaran remedi yang perlu dilakukan guru adalah jadi persentase tingkat pencapaian kompetensi masih di bawah ideal, masih di bawah 75, di bawah KKM. Sekarang kita lihat nih, apakah mana yang paling nggak cocok berarti? Apakah pemberian tugas, remedial tim, co-teaching, tutor sebaya, kerja kelompok, aktivitas fisik? Nah, ya tentu yang paling nggak cocok ya aktivitas fisik, karena di sini kita ngomongin mikroorganisme dalam bioteknologi ya. Jadi yang paling nggak cocok adalah ini kita close saja lah. Ini ya, aktivitas fisik ini yang paling nggak cocok. Mungkin kalau ini olahraga cocok, misalkan dia targetnya lari 10 meter dalam waktu berapa detik. Nah, ini mungkin bisa dilakukan pengulangan dan latihan aktivitas fisik sehingga mereka bisa mencapai target itu gitu. Menerapkan penilaian autentik dalam pembelajaran biologi. Penilaian autentik yang digunakan kinerja terhadap tugas proyek tentang penyimpangan semu hukum Mendel untuk mengukur aspek sikap peserta didik yang dapat mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama. Menjadi suatu filosofi hidup yang terjaga adalah penilaian pada aspek ini apa ini ya? Kita bisa mungkin sedikit browsing ini. Ini baru banget ini. Tingkah laku cukup lama. Kita ambil dari sini aja deh, daripada browsing nanti terlalu lama ya. Kita pakai ini aja, kata kunci. Tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama. Pada aspek apa di sini? Sampai menjadi suatu filosofi hidup yang terjaga. Berarti ini masuk ke mana? Mengelola, apakah mengelola itu tingkah laku yang cukup lama, ataukah menanggapi, menghayati, organisasi, menilai. Ketika ngomongin filosofi hidup, tentu ini bisa ngomongin sampai filosofi, berarti ya menurut kami ini ya sampai di menghayati. Jadi mungkin gini, kalau saya artikan di soal ini, penyimpangan semu hukum Mendel. Mungkin kalau kita ngomongin gini nih, biar nanti kalau kamu kawin sama siapa gitu nggak terjadi penyimpangan semu dalam anak, misalkan ya terjadi hal yang terjadi yang tidak diinginkan pada anakmu, maka ya itu di situ nih guru bisa memasuki nilai-nilai moral dan agama. Ya kamu harus yang banyak dzikir, yang banyak berdoa, kemudian jangan nakal karena hukum karma pasti terjadi. Nah, di situ mungkin akan terjadi proses penghayatan dalam hidup mereka, sehingga nanti jadi pendidikan itu nggak hanya sekedar ilmu masuk, tapi nanti menjadi moral value dalam diri mereka. Jadi itu harus perlu namanya penghayatan. Bapak Ibu, jika yang kurang cocok bisa nanti berkomentar ya. Menerapkan prinsip penilaian dalam pembelajaran. Penilaian peserta hasil belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Acuan normal. Acuan normal. Penilaian acuan ini memiliki asumsi bahwa kemampuan peserta didik acuan normal. Berarti ini menggunakan namanya diagram normal. Kemampuan peserta didik berarti berdistribusi normal, berarti sama untuk periode waktu yang sama, dianggap sama, maka pakai acuan normal. Nah, berarti jawabannya yang D. Hingga prinsip penyusunan RPP meskipun sekarang berubah menjadi modul ya. Ini kayaknya ini soal agak lama deh ini. Komponen pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisikan kegiatan siswa mencari tahu perbedaan struktur anatomi daun monokotil dan dikotil terdapat pada bagian
Oke, ini oh ya ini K13 banget ini ya. Menanya, menyimpulkan, mengamati, menalar, mengkomunikasikan, mencari tahu perbedaan struktur anatomi. Oke. Berarti ini pada proses apa? Apakah menanya, menyimpulkan, mengamati, menalar, mengkomunikasikan? Karena sudah proses mencari tahu, berarti itu sudah proses menalar. Ya, menalar. Habis ini nalar, oh tahu nih dari nalar A-nya A, tahu nih sesuatu yang namanya A. Dari nalar, kemudian tahu yang namanya B, tahu yang namanya C. Ya. Oh, monokotil itu ini nanti strukturnya A ini. Dikotil itu strukturnya seperti B ini. Nah, oh dari sini nanti tahu perbedaan nih. Oh ini monokotil itu begini begini begini. Dikotil itu begini begini begini. Ini sudah masuk taraf namanya menalar. Nah, setelah menalar nih disimpulkan nanti oh ternyata monokotil itu cirinya seperti ini. Kalau dikotil cirinya seperti ini. Perbedaannya apa? Nah, kemudian persamaannya apa? Nah, begitu. Itu nanti kalau sudah tahu persamaan dan perbedaan itu sudah masuk ke ranah menyimpulkan. Tapi kalau masih mencari tahu ya masih menalar. Oke, kita next. Oke, menyusun rancangan RPP. Ini ya, oke. Pada penyusunan RPP, tujuan pembelajaran yang tidak tepat adalah siswa dapat menyebutkan 2 contoh ekosistem di Indonesia. Mengetahui jenis-jenis hewan purba. Oke. Jadi tujuan pembelajaran itu harus spesifik ya. Spesifik itu bisa diukur, kita bisa tahu nih ini paham enggak. Jadi sangat spesifik dan bisa diukur nih. Contoh ini menyebutkan 2 contoh ekosistem di Indonesia. Nah, berarti kan terukur nih. Siswa itu harus bisa minimal nih menyebutkan 2 contoh ekosistem. Ini berarti terukur, bener. Tapi kita cari yang tidak tepat. Mengetahui jenis-jenis hewan purba. Jenis-jenis hewan purba. Oke, ini kita save dulu ya. Membedakan ekosistem alami dan buatan. Ini sangat terukur. Alami ekosistem cirinya ini. Ekosistem buatan cirinya ini. Nah, ini sangat-sangat bisa diukur. Siswa dapat mengidentifikasi ciri serangga. Ciri-ciri serangga adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siswa dapat menulis reaksi fotosintesis. Nah, ini saat A, C, D, E ini bisa terukur. Yang paling nggak bisa terukur adalah yang B. Oke, cukup sekian untuk part 1. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di part berikutnya.